Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa dalam pembelajaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Tapi kami membutuhkan Roh Kudus yang akan membimbing, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Kamis 17 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal 23 ayat 11 sampai 13. Yosua pasal 23 ayat 11 sampai 13. Judulnya adalah bersama tetapi tidak menyatu. Bersama tetapi tidak menyatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat bahwa masih ada sisa-sisa bangsa Kanaan yang tidak dihalau dari tanah Kanaan. Walaupun bangsa yang besar-besar sudah dihalau oleh Tuhan. Namun justru sisa-sisa bangsa Kanaan itu bisa memperdaya bangsa Israel kalau mereka tidak berhati-hati. Maka Yosua memperingatkan mereka. Kita baca ayat 12. Sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mengawin dengan mereka, serta bergaul dengan mereka, dan mereka dengan kamu. Perhatikan peringatan Yosua ini. Jikalau kamu berbalik lalu berpaut kepada bangsa Kanaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, intinya adalah bersama tetapi tidak menyatu. Ini peringatan Yosua kepada bangsa Israel. Maka di sini dikatakan kata berpaut. Bapak Ibu, kata berpaut di dalam bahasa Ibrani itu adalah davak. Davak. Itu sama artinya dengan berpegang teguh. Sama artinya dengan melekat. Sama artinya dengan lengket. Sama artinya dengan ikut serta dan menjadi anggota. Luar biasa. Ini peringatan yang sangat keras. Jikalau kamu berpegang teguh dengan sisa-sisa bangsa Kanaan itu, jikalau kamu melekat, jikalau kamu lengket dengan sisa-sisa bangsa Kanaan itu, ini artinya ada kesempatan untuk lengket, melekat. Ada kesempatan untuk menjadi satu, menyatu dengan sisa-sisa bangsa Kanaan. Ini peringatan keras bagi bangsa Israel. Wujud dari berpaut itu kawin-mengawin dan bergaul. Kawin-mengawin dan bergaul. Itu wujud lengket, wujud melekatnya bangsa Israel kepada bangsa Kanaan. Kawin-mengawin dan bergaul. Tentu saja yang dimaksud dengan bergaul di sini lebih dari sekedar bersama-sama. Tetapi menjadi sahabat karib, akrab. Hal ini sangat berbahaya bagi bangsa Israel. Lihat akibatnya di ayat yang ke-13. Maka ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu. Perhatikan, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada 3 perkara yang disebutkan di sini sebagai bahaya jikalau bangsa Israel melekat dengan sisa-sisa bangsa Kanaan. Yang pertama,
menjadi perangkap dan jerat. Menjadi perangkap dan jerat. Dengan teladan buruk mereka, mereka akan menarik bangsa Israel pada penyembahan berhala dan takayul. Saya ulangi, dengan teladan buruk mereka, mereka akan menarik bangsa Israel pada penyembahan berhala dan takayul. Itulah yang dinamakan perangkap dan jerat. Mereka menjadi perangkap dan jerat dan bisa membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala dan percaya takhayul. Itu berbahaya sekali. Yang kedua, menjadi cambuk pada lambungmu. Menjadi cambuk pada lambungmu. Ini bisa diibaratkan bagaikan binatang yang dicambuk untuk menuruti keinginan pemiliknya. Binatang yang dicambuk untuk menuruti keinginan pemiliknya. Bangsa Israel ketika melekat dengan sisa-sisa bangsa Kanaan, maka mereka akan dicambuk oleh sisa-sisa bangsa Kanaan dan nurut apa yang dilakukan atau bahkan diperintahkan oleh sisa-sisa bangsa Kanaan. Luar biasa bahayanya ini. Luar biasa bahayanya ini. Inilah cambuk pada lambung bangsa Israel. Kalau mereka melekat pada bangsa Kanaan. Jadi akan nurut. Jadi kayak binatang itu dicambuk, nurut apa yang dimaui oleh pemiliknya. Luar biasa bahayanya. Kalau mereka melekat, lengket kepada sisa-sisa bangsa Kanaan. Yang ketiga, menjadi duri di matamu. Mereka akan sangat merepotkan, menyusahkan, dan menyakitkan bangsa Israel. Bayangkan ketika di mata kita ada selumbar atau kotoran. Maka itu sangat merepotkan, sangat menyusahkan, bahkan menyakitkan mata kita. Bayangkan ketika ada duri di mata kita. Lebih merepotkan lagi tentunya. Jadi bangsa Israel akan repot, akan susah, akan sakit oleh karena adanya sisa-sisa bangsa Kanaan yang melekat dengan mereka. Akan mengalami kesulitan, akan mengalami kesusahan dan kesakitan ketika ada bangsa Kanaan di dalam kehidupan mereka. Betapa mengerikan akibat jika bangsa Israel menyatu dengan sisa-sisa bangsa Kanaan. Sangat mengerikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran bagi kita. Tidak ada yang melarang kita untuk bersama-sama dengan siapapun dan dengan apapun. Sekali lagi, tidak ada yang melarang kita, orang percaya ini, untuk bersama-sama dengan siapapun dan apapun juga. Tetapi jangan menyatu. Bersama orang lain, bersama benda-benda yang ada. Itu silahkan. Tapi jangan melekat, jangan lengket. Jangan menjadi satu dengan mereka atau benda-benda itu. Contohnya, kita kan bisa bersama-sama dengan benda yang namanya uang. Apalagi kita membutuhkan uang. Kita bisa, seberapa banyak uang kita bisa bersama-sama dengan uang itu. Tetapi ketika kita menyatu, hati kita menyatu, melekat dengan benda itu akan menuntun kita kepada penyembahan berhala, yaitu Mamon. Luar biasa bahayanya. Kita memang masih hidup di dunia ini. Saya sadar kita masih hidup di dunia ini membutuhkan banyak teman, membutuhkan banyak uang, membutuhkan banyak harta. Kita masih hidup di dunia ini. Tetapi sekali lagi jangan menyatu dengan dunia ini. Jangan menyatu. Karena itu artinya kita melekat dengan
hal-hal itu dan kita menjauh dari Tuhan. Kita akan dibawa pelan-pelan akan dibawa kepada penyembahan berhala, yaitu penyembahan yang menduakan Tuhan. Ingat, hanya Tuhan satu-satunya yang layak disembah, bukan yang lain. Tetapi ketika kita mengikut benda-benda itu, mengikut orang lain, kita berarti menduakan Tuhan dan berarti kita mengadakan penyembahan berhala. Berbahaya sekali, Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita kuasai yang ada. Uang kita kuasai, jangan menguasai kita. Harta benda kita kuasai, jangan menguasai kita. Supaya kita tidak dibawa kepada penyembahan berhala. Sadar atau tidak sadar, kalau kita melekat pada benda-benda itu, kita akan menyembah Mamon. Dan kita menjauh dari Tuhan. Berbahaya sekali. Maka peringatannya, silahkan bersama-sama, tetapi jangan menyatu. Tetaplah menyatu dengan Tuhan kita. Tetaplah menyatu dengan Tuhan kita melalui firman-Nya. Melalui doa, melalui perenungan pribadi. Tetap menyatu dengan Tuhan. Sekali lagi, silahkan bersama-sama dengan orang lain, silahkan bersama-sama dengan benda, tapi jangan melekatkan hati kepada hal-hal itu. Supaya kita tetap menyembah secara murni Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran kali ini. Tuhan, Engkau izinkan kami untuk bersama-sama dengan orang-orang lain yang belum percaya. Boleh bersama-sama dengan harta, benda, uang. Tetapi Engkau memperingatkan kepada kami supaya hati kami tidak melekat pada mereka dan kepada benda-benda itu. Karena penyembahan yang murni hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih atas firman-Mu memperingatkan kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudari yang siap untuk menjauh dan tidak melekat kepada hal-hal duniawi, mengatakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.